Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Pemirsa Nuansa TV dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program Madrasah Ramadaniyah yang diinisiasi oleh LTN-NU MWC-NU Kecamatan Sokaraja. Pada kesempatan kali ini di penghujung bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah, kita akan membawakan satu tema berkaitan dengan silaturahim. Sebetulnya apa itu silaturahim? Secara bahasa bisa kita maknai silaturahim terdiri dari dua kata, yaitu silah dan ar-rahim. Silah bisa kita maknai dengan menyambung, dan ar-rahim bisa kita maknai dengan persaudaraan. Sehingga secara sederhana makna silaturahim adalah kita berupaya untuk menyambung tali persaudaraan antar sesama anak Adam atau sesama manusia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW telah memberikan peringatan kepada kita semua, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasfil rahimah. Artinya kurang lebih, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim. Dari hadis ini setidaknya ada dua fadilah keutamaan atau dua fadilah dari silaturahim yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwa orang yang gemar bersilaturahim, orang yang gemar menyambung tali persaudaraan, dia akan dilapangkan rizkinya. Yang kedua, bagi mereka yang gemar bersilaturahim, yang gemar menyambung tali persaudaraan, kelak akan dipanjangkan umurnya. Lantas apa yang dimaksud dengan dilapangkan rizkinya? Pemirsa dimanapun berada, setidaknya untuk memahami hal ini kita bisa melihat dari dua sudut pandang. Dari segi kuantitas, sangat mungkin orang yang sering bersilaturahim dia akan mendapatkan rizki yang banyak, karena dia semakin banyak bertemu orang, semakin banyak relasi, maka kemudian semakin mudah dia mendapatkan akses untuk urusan-urusan duniawinya, sehingga bisa dibilang rizkinya semakin banyak. Sementara kalau kita lihat dari segi kualitas, dalam hal ini yang dimaksud dilapangkan rizkinya adalah dari segi keberkahan rizki yang diperolehnya. Bisa jadi secara kuantitas mungkin tidak terlalu banyak, tapi berkat silaturahim yang selalu dia laksanakan, yang senantiasa ia lakukan, di mana orang tersebut gemar menyambung tali persaudaraan dengan orang lain, maka kemudian rizki yang dia peroleh meskipun secara kuantitas tidak begitu banyak, tetapi secara kualitas rizki tersebut merupakan rizki yang barokah. Dengan adanya rizki yang barokah itulah maka kemudian orang dalam kehidupannya akan mendapatkan kemudahan. Yang kedua, fadilah bagi mereka, bagi kita semua yang gemar bersilaturahim adalah akan dipanjangkan umurnya. Pemirsa Nuansa TV dimanapun berada, panjang umur di sini bisa kita maknai dari dua sudut pandang. Pertama, panjang secara real atau panjang dalam arti tekstual, yakni memang umur orang tersebut dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara makna yang kedua, dan inilah yang sebetulnya sangat banyak dijadikan pedoman oleh para ulama, ialah bahwa umur yang dimiliki oleh orang tersebut menjadi umur yang bermanfaat. Bisa jadi orang tersebut secara kuantitas umurnya tidak terlalu panjang, tetapi karena umur yang dia miliki, dia gunakan untuk bersilaturahim,
dia gunakan untuk senantiasa menyambung tali persaudaraan dengan sesama manusia, maka kemudian umur yang singkat tersebut menjadi umur yang bermanfaat. Kita tahu para ulama-ulama kita, misalkan sebut saja salah satu contohnya adalah beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Mungkin secara jumlah kuantitas umurnya beliau bisa dibilang tidak terlalu panjang, tetapi karena semasa hidupnya beliau gemar bersilaturahim kepada para alim ulama, gemar menyambung tali persaudaraan, bahkan tidak hanya dengan sesama umat Islam saja, tetapi dengan lintas agama, dengan kaum Nasrani, dengan kaum Konghucu, maka kemudian nama beliau tetap harum hingga saat ini. Keharuman nama itulah bisa kita pahami sebagai umur yang panjang. Artinya secara lahiriah bisa jadi orang tersebut sudah wafat, tetapi namanya, jasa-jasanya tetap terkenang sepanjang masa. Dikenangnya nama seseorang atas kebaikannya itulah yang kita maknai sebagai umur yang panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mempunyai umur yang tidak begitu panjang, yaitu 63 tahun. Tetapi siapa orang di muka bumi ini yang tidak kenal dengan baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau merupakan Nabi akhir zaman yang kemudian dikenal oleh seluruh umat manusia, tidak hanya oleh umat Islam saja. Kenapa demikian? Tiada lain karena jasa beliau, karena beliau menyebarkan agama Islam, beliau menyebarkan kebaikan semasa hidupnya. Dari sinilah sebetulnya umur panjang itu bisa kita pahami, tidak hanya dilihat dari segi kuantitas jumlah umurnya saja, tetapi justru bagaimana kualitas atas umur yang diberikan oleh orang tersebut bisa memberikan kemanfaatan kepada orang banyak. Pemirsa Nuansa TV dimanapun berada, maka dari itu marilah di momen akhir Ramadan ini, di mana kita sebentar lagi akan memasuki bulan Syawal, di mana sudah menjadi tradisi di negara kita Indonesia, kita banyak mengadakan kegiatan-kegiatan halal bihalal, kita banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang di dalamnya bertujuan untuk saling menyambung persaudaraan antar sesama umat Islam. Dari sinilah kita bisa mengambil hikmah yang luar biasa, bahwa orang yang gemar bersilaturahim, dia akan dilapangkan rizkinya dan akan dipanjangkan umurnya. Wal akhir, kami atas nama pengurus MWCNU Kecamatan Sokaraja beserta seluruh kru yang bertugas dalam program Madrasah Ramadaniyah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Teriring doa, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair wa kullu sanatin wa antum thayyibun. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilaf, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mudah-mudahan selama kita berpuasa di bulan Ramadan ini, betul-betul kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah kita masuk pada bulan Syawal, kita bersilaturahim, kita bermaaf-maafan, kita mendapatkan maaf, kita mendapatkan ampunan dari saudara kita sesama umat manusia. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang lain. Saya akhiri, banyak kekurangan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.